Oke guys, selamat pagi semua. Jadi untuk hari ini gue mau share sedikit tentang kasus penipuan scam marak banget terjadi. Dan salah satunya sebenarnya member-member di luar sana, di member gue atau di luar member gue itu banyak yang komplain tentang penipuan. Bang, gue habis ketipu ya. Biasanya rata-rata mereka penipuannya di bawah 10 sampai 30 juta gitu ya. Jadi kasus penipuannya sederhana ya. Salah satunya contoh misalnya keluarga gue jadi kena tipunya nih, dan gue bakalan sharing gimana caranya kalian lakukan ya selanjutnya ya. Nah, kebanyakan orang penipuan ini marak terjadi karena dibiarkan ada orang yang tidak mau lapor gitu ya, dan tidak tahu caranya seperti apa, dan akhirnya semakin banyak orang-orang menipu dengan cara yang sederhana. Sebenarnya sederhana banget. Yang pertama, orang tua gue dia ditelepon ya, dihubungin, di kontak. Biasanya orang yang sosial medianya, yang main sosial media itu kan ada nomor telepon ya. Kayak gue sendiri sebenarnya banyak banget ya minta tolong ya. Salah satunya contoh, ada seorang ibu-ibu bilang kalau misalnya dia mau sekolahin anaknya jadi butuh duit 5 juta gitu ya, dan lain-lain. Gua nggak bales, dia chat lagi, nggak bales chat lagi ya. Pokoknya intinya itu buat beli susu lah, dia apa, kalau nggak ada 5 juta 700 ribu aja gitu, kayak melas-melas minta. Nah, abis itu kalau kalian nggak respon, dia telepon. Nah, ketika dia telepon, dia nangis-nangis gitu ya, minta tolong dan lain-lain. Tapi kalau gue nggak gubris ya teman-teman. Dan yang kedua, kalau misalnya ada juga yang kasus penipuannya seperti ini. Keluarga gue tuh kena kemarin, dia minta tolong sampai nangis-nangis di laut ya. Ketika di laut, terus habis itu ketika sampai di laut, dia minta tolong helikopter supaya menjemputnya dia, tapi butuh biaya 15 juta. Bayangin aja 15 juta. Dari 15 juta ke 5 juta akhirnya ditransfer dia tuh. Kayak ngerasa tuh kalian tuh dihipnotis gitu ya. Tapi bukan dihipnotis aja ya, lu goblok aja gitu loh ya. Dihipnotis, akan dihipnotis, terus habis itu akhirnya ditransfer deh. Singkat cerita ditransfer ya, katanya alasan inilah itulah, ada dua, minimal 1 sampai 2 orang ya. Terus habis itu ketika ditransfer, dia minta transfer lagi 3 juta gitu ya, dengan alasan kalau enggak dilaporin ke polisi dan lain-lain lah. Kok dia yang nipu, dia yang laporin gitu ya. Sampai ibu gua tuh chat gua minta uang 3 juta gitu. Gua juga kaget. Gua lagi live waktu itu, hari Sabtu kalau nggak salah. Gua lagi live kok diminta 3 juta gitu. Gua juga bingung kan. Gua nggak lagi live, gua terusin aja. Terus adek gua telepon, katanya kena hipnotis, kena tipu dan lain-lain. Dan gue juga nggak diem aja, dan akhirnya gue laporan ke polisi. Nah, gimana caranya buat temen-temen untuk laporan seperti ini, step by stepnya seperti apa. Dan ini membutuhkan waktu lama banget ya. Ini gue bakalan share, dan ini gue kasih video buat temen-temen ketika gue pengaduan dan gue bakalan update terus ya. Kalau misalnya nggak diselesain, gue bakalan update terus di YouTube channel gue. Dan ini ada salah satu contoh. Nanti sebelum gua share video, ada salah satu contoh, kalian bisa cek aja sendiri. Ini ya, salah satu contoh buat temen-temen. Nah, ini ada kasus penipuan juga di sini. Jadi ada contohnya juga teman-teman. Oh, di tele guys. Nah, di Telegram. Nah, ini ya, jadi ada pengaduan, dia bilang nipunya gimana. Singkat cara, dia bisa klaim dengan cara SS berapa lossnya, SS pernah depo berapa di mana aja, rekening nanti dia kirim buat ngeruas saldo, berkedok, transfer semua, nanti dimasukkan ke Binance gitu kan. Nah, ini akun linknya, jadi di YouTube, di Facebook. Jadi dia di mana aja di Facebook. Jadi kena tipu 3 juta ya udahlah gitu kan. Ya kebanyakan tuh orang ya udah gitu ya, kebanyakan orang ya udahlah gitu. Dan akhirnya semoga siap kena, korbannya juga banyak bang. Itu Facebook namanya. Nah, ini dia ngaku-ngaku sebagai Econor, tapi sebenarnya biasanya tuh bukan nama aslinya dia. Terus ada bukti transfernya dari salah satu juga grupnya, apa kata adminnya, postingannya dan lain-lain. Mending lo join VIP gua, itulah gunanya buat teman-teman. Kenapa gua bilang lebih baik kalian punya mentor ya, supaya kalau misalnya ada terjadi kayak gini, kalian minimal kalian konsultasi ke gua dulu. Jadi apapun yang terjadi, kalian mau ambil keputusan apa, kalian harus konsul dulu ke gua gitu, biar minimal kalian nggak kena tipu lagi gitu kan guys. Nah, terakhir dia sampai kirim nih tuh teman-teman ya, pakai kiris tuh namanya. Nah,
Kalau kayak gini ketahuan guys, kan di sini kan ada apa namanya pembayaran ke Puncak Cosmos Park. Jadi kirisnya ketahuan tuh teman-teman, 27 Maret dan lain-lain. Dari bank apa namanya, dari Bank Sahabat Sampurna. Jadi dia kirimnya ke Bank Sampurna dari BCA. Nah, tapi habis itu hilang. Nah, sebenarnya step by stepnya ya gue bakalan kasih tahu ke kalian semua. Ya, step by stepnya seperti ini. Ya, gue kasih tahu ke kalian semua. Jadi step by stepnya, yang pertama kalian laporan dulu ke polisi, ya, untuk minta minta kalau ini laporan penipuan ya, diduga penipuan gitu ya, bla bla bla, minta laporan polisi, nanti KTP-nya, alamatnya semuanya ditulis sama polisi. Itu kertas itu kalian dapat laporannya itu untuk ya, untuk pengaduan ke banknya. Jadi pengaduannya dari Bank BCA. Nah, salah satunya kan itu Bank BCA. Nah, Bank BCA pengaduannya ditransfer kemana? Nah, pasti itu Bank Sampurnanya udah kosong isinya. Karena dia langsung transfer, itu yang di situ Sampurna di situ itu bukan rekening aslinya dia. Itu mungkin bisa beli rekening atau gimana. Itu kan sering banget terjadi. Pakai rekening orang lain. Nah, habis itu pasti rekeningnya kosong karena takut diblokir. Nah, biasanya gue minta ke blokir dan itu butuh waktu lama. Jadi gue kemarin ke bank, salah satunya gue kena di BRI. Ya teman-teman, kasus penipuan seperti apa? Jadi kasus penipuannya tuh kurang lebih kemarin kayak gini ya. Sebentar. Ya ini kasus penipuannya tuh sebenarnya sederhana ya. Kemarin gue nggak bisa share ya kalau yang itu ya. Satu lagi ya. Nah, jadi kasus penipuannya itu dia transfer ke Bank BRI. Jadi BRI-nya langsung sesama BRI ya. Jadi sesama BRI jadi gampang. Gua lihat dari situ, terus habis itu gua ke kantor polisi selesai, terus langsung besoknya gua ke bank. Nah, di bank itu pasti bank itu butuh waktu untuk memproses gitu ya. Jadi gua udah cek, terus dapet isi rekeningnya gua cek berapa kosong, dan nanti kalian bisa dengar ya, itu di hari yang kedua ya. Jadi ini video gua share itu di hari yang kedua. Nah, setelah itu, setelah gua datang yang pertama, dia bilang bank pasti tidak akan ngasih bukti transfer. Jadi minta blocking pasti nggak boleh karena butuh proses. Yang kedua, kita minta dia transfer kemana karena rekeningnya udah kosong. Misalnya contoh di transfer ke BCA, transfer kemana, kita minta, dan itu tidak bakalan dikasih sama banknya ya. Dan tidak bakalan dikasih, dan akhirnya gue minta proses, yaudah deh minta tolong diproses seperti ini. Di hari yang kedua, videonya gue bakalan share setelah ini. Di hari yang kedua gue juga minta dan hasilnya juga sama. Jadi kayaknya tuh memang lambat banget ya, di perbankan tuh lambat banget karena dia butuh proses, dicek dulu sananya, dicek. Tapi sebenarnya sederhana teman-teman ya. Kalau misalnya kasus penipuan tuh udah ketahuan arah itunya kemana, supaya masukin ke pidana aja. Anggap aja udah hilang tapi lu puas masukin orang penjara. Dan itu kasus penipuan murni ya teman-teman. Dan puas aja sih kalau menurut gue tuh, puas aja. Dan ini gue bakalan step by step gue share ke kalian semua proses-prosesnya seperti apa untuk menanggulangi scam. Dan gue bakalan buka posko untuk penanggulangan scammer-scammer. Jadi teman-teman kalau misalnya kalian merasa ditipu sama temen, sama keluarga, atau sama apa, mungkin kalian bisa konsultasi gratis di gue. Nanti gue bakalan kasih tahu gimana caranya. Ya, gue saranin kalian join komunitas gue ya di VIP, supaya apa? Kalian kalau mau jadi mencegah itu lebih baik sih kalau menurut gue. Gue buat VIP itu bukan buat analisa kripto atau properti doang, tapi gue buat VIP itu untuk buat kalian yang pengen berinvestasi atau pengen ada masalah apa, kalian bisa konsultasi secara gratis dan diprioritaskan. Jangan, lebih baik mencegah daripada kalian sudah terjadi baru laporan ya. Lebih baik kalian punya konsultan pribadi supaya mencegah kasus penipuan, mencegah investasi bodong, mencegah salah investasi. Itulah tujuannya kalian ada di komunitasnya kita ya. Jadi gue saranin teman-teman join VIP. Abis ini gue bakalan share video percakapan gue sama kepala cabang dari Bank BRI. Tapi sebenarnya kita minta tolong sama Bank BRI juga cukup bagus ya. Dan Bank BRI berusaha untuk menolong gue juga, karena pasti harus apa yang diperbuat harus ada hukumannya. Jadi Bank BRI untuk saat ini masih ngebantu gue untuk proses dimana siapa
atas nama siapa dan ditransfer ke siapa, jadi kita bisa tahu orangnya mana, kan alamatnya lengkap ya, nama lengkap, alamat lengkap, semuanya. Nanti kita minta tolong bagaimana proses step by stepnya. Dan kalau misalnya tidak ada titik celahnya, gua bakalan terus cari seumur hidup ya, seumur hidup gua hantuin. Gua udah bilang sama kepalanya, gua bakalan hantuin seumur hidup buat di Bank BRI sampai ini kasus selesai. Memang pasti butuh waktu, nggak cepet ya, 1 hari 2 hari, bisa 1 bulan 2 bulan, dan gue bakalan cari terus dari transfer kemana. Misalnya contoh nih dari Bank BRI pindah ke Bank BCA, gue bakalan cari terus di Bank BCA nggak dapet, cari lagi gimana caranya gue dapet orangnya, minimal gue penjarain orangnya ya, walaupun harganya nggak, mereka tuh penipuannya di bawah 10 juta 30 juta, supaya apa, orang ya udah dah ikhlas ya. Kalau misalnya ikhlas terus ya penipuannya merajalela ya teman-teman ya. Kasusnya tuh pasti nanti pihak bank juga bakalan bilang kalau ini ya secara sadar ya, gue bilang nggak ada lah secara sadar. Ya lu mau bantu gue nggak? Kalau nggak mau bantu gimana caranya, gue bakalan obrak-abrik ya teman-teman. Ya dan gue bilang sama itunya, ya jangan marah Pak kalau misalnya gue bakalan datengin setiap hari di sini. Dan ini part yang pertama, jadi part yang kedua gue bakalan mulai di minggu depan lagi ya, setelah Lebaran baru gue mulai lagi. Oke guys, ini nonton videonya, kalian semoga bermanfaat. Thank you teman-teman.